Siapakah 3 orang yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang beramal belum tentu pasti masuk ke dalam surga dan belum tentu juga bebas dari neraka. 3 orang yang terlihat soleh ini membuktikannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Baihaqi. Saat itu, Abu Hurairah tengah dikerumuni oleh banyak orang di Madinah. Beliau diminta untuk memberitahu orang-orang mengenai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat akan menceritakan kembali, Abu Hurairah pun menangis. Kisah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah adalah 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Lalu, apa yang terjadi kepada mereka? Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan keputusan kepada hamba-hambanya. Satu persatu akan diadili. Orang pertama yang akan diadili adalah orang yang mati syahid. Ia mengaku telah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun lalu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkal dan berfirman, "Engkau telah berdusta. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Orang yang mati syahid ini pun akhirnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang kedua pun dipanggil. Ia adalah seorang ahli agama yang alim. Ia selalu mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada sesama. Ia pun ditanyai tentang pemanfaatan nikmat selama hidup yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia pun menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran karena engkau." Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal sebenarnya dari hambanya tersebut. Orang itu berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu agama agar disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai qori." Akhirnya nasib orang kedua sama dengan orang pertama, yaitu sama-sama diseret dan dimasukkan ke dalam tempat terburuk, yaitu neraka. Orang ketiga yang merupakan hartawan pun dipanggil. Dia dikenal memiliki banyak harta dan suka berbagi kepada sesama. Namun apakah nasibnya berbeda dengan orang-orang sebelumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menanyakan perihal pemanfaatan harta yang